Hai, sahabat ASN, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu melalui tayangan video ini. Kali ini saya akan mengulas tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Bersama saya, Susi Yuliawati Widya Iswara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hasil belajar yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu menyaksikan tayangan video ini adalah Bapak dan Ibu mampu melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Tentunya dengan indikator hasil belajar yaitu yang pertama adalah mampu melakukan pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Yang kedua adalah mampu melakukan pengukuran tinggi badan. Sedangkan yang ketiga adalah mampu melakukan pengukuran berat badan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah mampu melakukan pengukuran lingkar perut. Tetapi pada sesi kali ini dikhususkan pada indikator keberhasilan mampu melakukan pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini mencakup latar belakang yang mendasari perlunya pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian adalah pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular itu sendiri, dan selanjutnya adalah pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular yang ini akan dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui wawancara kepada peserta atau pasien dengan risiko penyakit tidak menular. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah hal-hal yang melatar belakangi perlunya pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Yang pertama adalah 70% penyebab kematian di dunia adalah akibat penyakit tidak menular. Kematian akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan diabetes diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah di mana peningkatan terbesar yaitu sebanyak 80% akan terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah dan negara miskin. Yang selanjutnya adalah dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan riset tahun 2013. Di mana antara lain penyakit seperti kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi mengalami peningkatan. Yang selanjutnya adalah semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya yang strategis. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan mempunyai program strategis dalam penanganan PTM tahun 2020 sampai 2024, yaitu pencegahan dan pengendalian faktor risiko dan deteksi dini dengan meningkatkan screening dan deteksi dini PTM di semua puskesmas dengan pelibatan kader. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sebagai tenaga kesehatan memiliki peran sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan PTM melalui screening atau melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Apa sajakah pengukuran faktor risiko PTM itu? Yang pertama adalah pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Yang kedua adalah pengukuran tinggi badan. Yang ketiga adalah pengukuran berat badan. Dan yang keempat adalah pengukuran lingkar perut. Pada kali ini, yang akan kita ulas adalah berkaitan dengan pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular salah satunya dilakukan melalui pengisian formulir faktor risiko penyakit tidak menular. Ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan juga dapat dilakukan di posyandu atau posbindu dengan pelibatan kader kesehatan.
Hal-hal yang perlu ditanyakan melalui wawancara pada saat pengisian formulir ini meliputi yang pertama adalah biodata umum, yang kedua adalah riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri, dan yang ketiga adalah riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, dan yang terakhir atau yang keempat adalah riwayat faktor risiko penyakit tidak menular. Yang pertama, Bapak dan Ibu tanyakan pada peserta PTM yang berkunjung ke Posbindu ataupun ke Posyandu adalah, sudah pernahkah ke Posbindu atau Posyandu? Bapak dan Ibu, bila ini adalah merupakan kunjungan pertama dari peserta penyakit tidak menular, maka Bapak dan Ibu melakukan wawancara berkaitan dengan biodata umum. Isilah formulir faktor risiko penyakit tidak menular, kemudian Bapak dan Ibu memindahkan pada catatan buku pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular. Tetapi apabila ini adalah merupakan kunjungan kedua atau kunjungan berikutnya, maka Bapak dan Ibu tidak perlu untuk mengisi kembali biodata umum, karena semuanya sudah tercatat pada buku pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular. Tetapi Bapak dan Ibu dapat melanjutkan pada pengisian lembar informasi pernah didiagnosis penyakit tidak menular. Wawancara pada kunjungan kedua, Bapak dan Ibu dapat menanyakan mengenai riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri dan juga riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Pada wawancara riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri dan juga riwayat PTM pada keluarga, Bapak dan Ibu sedikitnya menanyakan 14 penyakit, yaitu apakah pernah atau menderita diabetes, yang selanjutnya adalah apakah juga memiliki darah tinggi atau hipertensi, dan yang berikutnya juga adalah apakah penderita penyakit jantung, pernah mengalami stroke, ataukah juga pernah mengalami asma, dan berikutnya adalah apakah menderita penyakit kanker, penyakit kolesterol tinggi, menderita penyakit paru obstruktif kronik, dan juga apakah mengidap talasemia, menderita penyakit lupus, apakah juga mengalami gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan juga mengalami mental emosional dan juga disabilitas. Faktor risiko lainnya yang Bapak Ibu tanyakan yaitu faktor risiko perilaku. Maka hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan adalah berkaitan dengan merokok, kurang makan sayur dan buah, kemudian kurang aktivitas fisik, bagaimana terkait dengan konsumsi minuman beralkohol, dan juga stres. Baik Bapak dan Ibu, dari pertemuan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular merupakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat ASN.